ya, 16 kali, kemudian nanti 1 kali untuk UTS, 1 kali untuk UAS. Jadi sisa pertemuan kita itu ada 14 kali. Katanya baik secara daring seperti ini, ataupun nanti habis Lebaran boleh kita tatap muka langsung. Wah, itu pokoknya jumlahnya itu sebanyak 14 kali. Nah, dan ini sudah terhitung 1 kali pertemuan. Ya. Nah, jadi mohon nanti kepada teman-teman jangan lupa isi absen di e-learning. Ya, tetap isi absen di e-learning supaya nanti kerekap gitu ya. Ada rekapnya secara online ya di situs Universitas Islamnya. Nah, jadi begitu ya. Nah, kemudian untuk tugas saya sudah kirim ini ya materi ke grup ya, ke grup juga ada. Halo? Ya, Ustaz, ada, Ustaz. Ya, Ustaz. Siapa PJ-nya? Iya, Sandra saya, ya? Ustaz. Saya. Zahratul Aini, Ustaz. Zahratul Aini ya. Oh iya, Zahratul Aini. Nah, nanti Zahratul Aini dibagi teman-teman ya. Iya, iya. Sesuai dengan jumlah yang bikin grupnya. Apa, Ustaz? Halo Zahratul. Ya, Sudah dapat maaf. materi? Sudah dapat materinya? Yang di RPS bukan, Ustaz? Ya, betul. Ya. Oh iya, ada. Ya. Sudah dapat. Ada berapa materi di situ? Kita share screen aja kali ya, Ustaz? Sebentar. Ya, boleh. Boleh. Biar dilihat. Ada berapa banyak itu. Mas. Kalau dikurangin kan ada 18 ini, Ustaz. 1 TS, 1 UAS, satunya rangkuman seluruh perkuliahan kan bukan termasuk materi ya? Jadi ada 16, Ada 18 apa itu? 18 poin. Bukan ya. Jadi ada berapa? Jadi ada 15 materi kalau materinya aja. 15. 15 Ada ya. 16. Rangkuman seluruh perkuliahan itu termasuk materi kan? Kan? Bukan. Bukan. Jadi kan 18 dikurangi 3, 15 materi. Ada 15. Itu dibagi jumlah jumlah teman-teman itu 23 orang ya. 23 orang dibagi 15 kelompok gitu ya. Nah, jadi nanti kemungkinan ada yang satu kelompoknya gitu ya. Untuk ini nanti untuk presentasi. Jadi nanti kelompok pertama, kelompok 1 sudah maju ya. Sudah maju di pertemuan pekan depan kita sudah maju kelompok 1 gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman itu kirimkan tugasnya. Itu paling telat itu 1 hari sebelum maju. 1 hari sebelum maju itu sudah kirimkan tugas, gitu ya. Kirimkan tugas, kemudian nanti buatkan Microsoft Word-nya, buatkan makalahnya. Setelah dibuatkan makalahnya juga dibuatkan PowerPoint-nya ya. Buatkan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya nggak usah banyak-banyak, paling 10 slide aja, 10 slide. Kemudian nanti
itu yang dipresentasikan di teman-teman semuanya. Ya, habis itu nanti kita diskusi. Paling kalau daring seperti ini, kata Bapak kita Pak Sutarjo itu paling 1 jam itu udah cukup Pak. Selama daring gitu, seperti ini ya. Tapi kalau seandainya nanti kita luring gitu ya, di luar apa kita tatap muka langsung itu bisa itu 1 jam. Itu Pak Sutarjo sudah bergabung dengan kita. Kita kasih kesempatan Bapak kita untuk berbicara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ini nyoba-nyoba nyambung susah banget ya. Gimana anak-anak udah siap semua Pak? Ya silakan Pak, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara Bapak? Dengar Pak. Bisa Ustaz. Ya. Jelas sekali. Ini pertemuan pertama untuk sosiologi pendidikan ya. Jadi kalau mau belajar sosiologi pendidikan itu sebenarnya harus matang dulu di sosiologi umum. Oleh karena anak-anak ini langsung ke sosiologi pendidikan, saya sarankan ini anak-anak ini membaca sosiologi suatu pengantar, jadi itu sosiologi umumnya. Itu karangan Suryono Sukamto ya, Profesor Suryono Sukamto. Jadi supaya nanti lebih mudah dan lebih tune up gitu untuk masuk ke sosiologi pendidikan. Sosiologi suatu pengantar itu isinya sosiologi umum ya. Dan di situ banyak materi-materi yang sifatnya mempelajari tentang masyarakat pada umumnya. Itu bagus ya. Tidak akan bosan membacanya. Nah itu mudah sekali dicari bukunya karena memang itu dipakai untuk seluruh Indonesia. Semua perguruan tinggi umum maupun swasta yang mengajarkan tentang sosiologi biasanya kemudian memakai buku itu. Ya, halo? Ya, masih bisa mendengarkan? Masih, Ustaz. Nah, Ya, Ustaz. Ya, kemudian begini, saya singgung sedikit ya. Nah, sosiologi umum itu kemudian nanti ke sosiologi khusus. Itu salah satunya adalah sosiologi pendidikan itu. Padahal banyak sekali yang lain. Ada sosiologi hukum, ada sosiologi perusahaan, ada sosiologi desa, ada sosiologi kota. Ya, banyak sekali. Nah, maka spesialis-spesialis atau ilmuwan-ilmuwan yang tertarik dengan sosiologi itu biasanya kemudian menukik pada sosiologi khusus itu. Nah, untuk pendidikan, untuk guru, untuk dosen memang kemudian menukik ke sosiologi pendidikan itu, ya. Nah, maka karena kita waktunya terbatas, artinya di S1 itu, maka langsung di sosiologi pendidikan saja. Jadi nggak apa-apa lah. Nah, itu saya menulis bukunya. Sosiologi pendidikan berparadigma ganda, itu bahannya di situ untuk bikin paper-papernya nanti silahkan beli beberapa saja, ada di kampus, di belakang, di PPS, cari Pak Tisna nanti beli ya. Jadi kalau bisa, kalau mau cari ilmu itu serius harus ada bukunya ya, membaca bukunya sehingga nanti menelaah topik-topik yang disodorkan oleh Pak Darmawan tadi bisa lebih mengena. Nanti di samping penjelasan-penjelasan dari beliau ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mata kuliah ini menarik bagi calon guru atau calon dosen ya. Sebab ini adalah ilmu yang kekinian. Ilmu yang berserakan di koran, di media sosial dan sebagainya, dan ini menarik untuk kita kaji bersama, ya.
Oleh karena itu, saya berharap anak-anak ini nanti berdiskusi dari paper yang dibawakan satu demi satu, baru nanti kita bahas bersama, baru kita simpulkan sampai kepada implementasi dan implikasinya di lapangan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu ini mudah dipelajari. Jadi tidak usah khawatir, yang penting ikut kuliahnya, disiplin, maka insya Allah akan dapat ilmunya dan akan dapat nilainya dengan baik. Ya. Nah, yang mengantarkan saya berdua. Jadi Bapak paling sesekali saja, yang selebihnya nanti Pak Darmawan terus yang akan mengantarkan sampai tuntas, sampai UTS, sampai UAS, gitu ya. Nah, saya singgung sedikit. Menariknya sosiologi umum itu, katakanlah kita mempelajari tentang sosiologi desa dan sosiologi kota. Sosios itu masyarakat, logos itu ilmu, jadi ilmu tentang masyarakat. Jadi ilmu ini sebenarnya baru, berkembang sekitar abad 19, ya, jadi baru sekali. Tetapi melejit sekali karena memang diperlukan di semua sektor. Orang mau membangun negara pasti butuh sosiologi supaya rencananya itu tidak kedodoran, gitu ya. Dari aspek-aspek sosiologi pasti diperhitungkan. Maka ini menjadi penting. Jadi penelitian para ahli, orang-orang ahli seperti Pitirin A. Sorokin dari Rusia, Max Weber dari Jerman, kemudian Thomas Harford-Cooley, banyak sekali peneliti-peneliti sosiologi kemudian mengembangkan. Dan di Indonesia salah satunya namanya Suryono Sukamto ini juga meneliti tentang sosiologi itu. Nah, berikutnya, umpamanya tadi saya singgung sosiologi desa dan sosiologi kota itu sebuah kajian yang membandingkan masyarakat desa dan kota yang begitu tajam, ya, kehidupan kota dan kehidupan desa itu begitu berbeda. Saudara umpamanya mengadakan perjalanan ke desa, kemudian bermalam beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan di desa, itu akan merasakan betapa kehidupan di desa itu tenang, gitu ya. Bertahun-tahun, berpuluhan tahun, beratus-ratus tahun pun seperti tidak ada perubahan. Sementara kalau di kota, saudara, sebulan, 2 bulan itu berubah. Jakarta itu berubah terus. Cepat sekali perubahannya. Begitu juga di kota-kota besar. Karena apa? Karena memang ada perbedaan prinsip hubungan antara masyarakat desa dan hubungan antar masyarakat kota. Bahkan filsafat hidupnya pun itu bisa berubah, bisa berbeda. Nah, oleh karena itu kemudian akan melahirkan pola-pola hubungan yang berbeda antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, ini menjadi menarik, ya, menjadi menarik yang dikaji oleh para ahli bagaimana kehidupan di kota dan di desa. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya hanya memancing supaya teman-teman mahasiswa ini nanti tertarik terhadap ilmu ini. Sehingga kalau tertarik, bisa-bisa saya nanti mengambil S2 Sosiologi. Nah, keren kan? Mengambil lagi S3 Sosiologi, sehingga menjadi ahli Sosiologi Pendidikan. Umpamanya begitu. Ya. Nah, ini saya sebagai dosen pengampu berdua dengan Pak Darmawan hanya mengantarkan sebagai fasilitator sehingga teman-teman mahasiswa ini yang harus benar-benar bergaul, bergulat, menelan ilmu ini. Ya, sekali lagi jangan bosan dan diskusikan dengan dosen, dengan teman-teman. Nah, sehingga nanti akhir semester itu saudara akan menguasai sepenuhnya ilmu ini. Gitu ya. Nah, hanya begini, kenapa ini kuliahnya malam banget? Emang minta jam segini? Enggak jam 7 atau jam habis maghrib atau sebelum maghrib? Enggak.
Mahasiswanya minta seperti itu. Halo? Enggak, Sat. Di jadwal kita memang kedapatnya jam ini, Sat. Oh, dapatnya jam segitu. Ya. Dan ini mahasiswa malam ini rata-rata sudah pada jadi guru ya? Ya. Enggak juga, Enggak Sat. semua, Sat. Oh, ada ya? Ada yang sudah jadi guru ya? Nah, itu yang sudah jadi guru pasti sudah sosiologinya sudah lumayan. Jadi nanti kita benturkan bersama-sama sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang baru. Saya rasa sebagai pengantar itu ya. Tapi kalau ada yang mau tanya, silahkan. Tanya ke Bapak silahkan. Sebelum saya serahkan lagi ke Pak Darmawan tadi. Ya, jadi nanti saya Haryadi, Pak Darmawan yang akan mengantarkan mata kuliah ini sampai selesai ya. Ya, ada pertanyaan kira-kira apa dari calon penyajinya atau bagaimana? Nah, tentang paper itu bebas aja ya. Bikin paper jarak baris 1,5 atau 2 boleh, kemudian antara berapa? 5 sampai 10 halaman gitu kan. Nggak usah lebih dari 10 lah, kurang dari 10 boleh. Nah, tergantung substansi yang akan dibahas. Jadi ada pendahuluan, ada pembahasan yang utama, baru nanti kesimpulan. Itu aja intinya. Nah, buku boleh mulai dari buku saya, buku yang lain. Semua buku judulnya sosiologi pendidikan itu bisa dibaca, gitu ya, termasuk dari internet. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Oh, Pak Darmawan, halo. Halo Pak Darmawan. Oh, masih ya. Masih belum kelihatan. Silakan Pak. Anak-anak yang mau tanya silakan. Ya Pak. Nah, jadi sudah saya antarkan Ya. tadi anak-anak ini. Ya, baik Pak. Mungkin belum ada pertanyaan karena memang baru pengantar. Ya, baru, nanti nanti kalau sudah masuk ke situ, sudah ada makalah baru lebih fokus gitu ya. Iya. Tadi sudah perkenalan Bapak? Sudah, saya sudah kenal. Alhamdulillah. Sudah semuanya. Ini juga karena memang kita baru ketemu malam ini. Ini bagus ini Pak, bisa via Zoom Pak. Bagus ini kelas ini. Iya. Apa namanya, mereka bayar Zoom katanya, sehingga kita bisa gunakan Zoom. Mudah-mudahan nanti kelas kalau lain juga bisa mencontoh ini. Iya. Nanti kalau habis Lebaran sudah bisa mulai tatap muka ya kita bisa ya. Bisa luring ya, ini kan masalahnya luring di kelas. belum luring ini. Iya. Masih belum luring. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting semangat belajarnya tetap gitu ya, terus sehat-sehat dan jangan pada khawatir gitu ya. Kalau menuntut ilmu tuh pakai takut-takut nggak beres itu. Biasa aja gitu ya. Iya. Kasih motivasi, Pak. Ya. Itu aja rasa saya Pak. Baik, Pak. Kalau memang nggak ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan, silakan. Tadi seputar kalau dari bahasanya sosiologi pendidikan berarti sosial ya. Kemudian kan pendidikan berarti di dalam dunia pendidikan, maksudnya keguruan, kemudian nanti bertemu dengan peserta didik. Yang saya mau tanyakan, ketika seorang pendidik memiliki biasanya disebut dengan introvert gitu, Set ya, kepribadian yang sendiri gitu, kemudian sosialnya nggak baik, nggak bagus karena dia sering menutup diri dan lain sebagainya. Apakah ini merupakan sebuah kecacatan bagi seorang guru gitu? Sedangkan kita aja mempelajari tentang sosial pendidikan ini, seperti itu. Iya, bagus. Ini sudah masuk ke substansi. Jadi memang yang diharapkan seorang guru itu tidak memiliki kepribadian yang sangat introvert. Bahwa orang itu pada dasarnya memang punya bakat introvert maupun ekstrovert. Tetapi pada dasarnya dia tidak murni. Yang introvert itu kan tertutup. Sebaliknya kalau ekstrovert itu terbukanya kebangetan juga. Nah, jadi yang bagus itu yang di tengah-tengah.
ada introvertnya, tetapi juga ekstrovert. Tetapi seseorang yang sudah sarjana nantinya saat tidak mungkin dia tidak bisa mengendalikan dirinya bahwa dia sadar introvert maupun ekstrovert, ya. Karena penting umpamanya seseorang yang tidak bisa menyimpan rahasianya sendiri, itu ekstrovert, apa-apa ditumpahin ember banget, gitu. Jelek. Tapi sebaliknya kalau sangat tertutup sehingga tidak bisa bergaul dengan orang lain, sangat jelek juga. Jadi harus ngambil di tengah-tengahnya, gitu ya. Maka sosiologi ini yang bisa kemudian memecahkan bagaimana kita bergaul, berhubungan. Nanti di sekolah itu kan perhubungan antara guru dengan muridnya, guru dengan guru, murid dengan murid, orang tua dengan guru, tata usaha dengan murid, dan seterusnya. Nah, itu kita kaji satu demi satu, sehingga membawa efek sekolah itu menjadi berperan yang baik atau tidak. Nah, itu karena kondisi-kondisi lingkungannya itu tadi, ya. Nah, ini sudah mulai bagus tuh. Jadi maksud saya memang seperti itu, nanti kajian-kajiannya itu di samping teori harus masuk ke bagian implementasi atau implikasinya, ya. Nanya tadi siapa? Mas Kusnadi, ya, siapa namanya? Salman. Ya, silakan. Siapa? Bung Rahman, ya. Salman. Masih anak-anak saya panggil Bung. Salman Al-Farisi, Ya. Gimana? Jadi itu ya, Bung Salman ya, Al-Farisi ya. Oke. Jadi itu, dan nanti Bung Salman mesti mencari buku dan buku pengantar sosiologi karangan Suryono Sutanto atau sosiologi Indonesia juga. Kalau beli buku mahal, cari aja second, nggak apa-apa. Ya, buku second nggak apa-apa. Saya dulu gitu, nggak kuat buku baru, ya beli second aja. Yang penting kan isinya. Di Keramat atau di mana itu masih ada kan buku-buku second, atau sudah main ke Jogja, atau di mana pas main ke, jadi buku second itu yang banyak di Jogja sama di Malang ya. Kalau mau nyari buku-buku second bagus-bagus, gampang. Murah harganya, separuhnya kurang bahkan. Kalau mahasiswa kan gitu, cari yang murah tapi bagus, ya second lah, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau buku saya, cari Pak Tisna, buku baru, harus baru ya. Oke, nah, itu nanti bahan untuk diskusi dan bahan untuk mungkin makalah bagus sekali. Dengan begitu, dengan mahasiswa rajin membaca buku, insya Allah berkembang terus. Saya doakan saudara semuanya, sambil berpikir, sambil menuntut ilmu ini supaya menjadi sarjana yang tangguh, ya, sarjana pendidik yang tangguh. Saya itu ya. Masih ada lagi? Masih ada waktu sebenarnya kalau mau ada yang mau tanya. Nah, maka ini definisinya begini. Sosiologi pendidikan itu adalah merupakan kajian teoritis dan studi normatif yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan sosial melalui penggunaan pendidikan, dan yang mengenai permasalahan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Jadi nanti mengupas tentang lembaganya, mengupas tentang orang di dalamnya, mengupas tentang hubungan sosialnya, mengupas tentang kasus-kasus yang ternyata deviasi atau kelainan-kelainan. Nah, termasuk itu kita bahas. Kalau ada deviasi-deviasi di lingkungan sekolah, nah, bapaknya anak yang tidak pernah mau disiplin, kenapa? Gitu kan? Dari sebab-sebabnya. Kenapa anak selalu bangga melanggar peraturan sekolah? Nah, itu kita cari penyebab-penyebabnya secara sosiologisnya. Jadi menarik ini, jelas-jelas menarik. Apalagi calon guru ya. Itu. Bung yang tanya tadi.
Oke, jelas ya? Ya, Sangat Pak. jelas saya rasa. Ya. Baik, Pak. Baik. Dilanjutkan Pak ini dan sekaligus langsung ditutup ya. Saya Baik, sampai Pak, di baik. sini aja. Baik, ya Pak. Ya Pak. Baik, Pak. Selamat bergabung anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, untuk penjelasan tugas tadi sudah ya. Jadi buat makalah berbentuk Word nanti diketik akan dikirim ke email sosiologi. Nanti saya kasih email sosiologinya. Ya, ada khusus email sosiologi. Jadi nanti makalah dan PPT-nya dikirim ke email. Ya, dikirim ke email. Nanti saya akan ambil di sana nanti Bapak akan kasih ke Pak Sutarjo juga nanti melalui WA. Ya, jadi teman-teman tolong dikirim via email ya. Untuk makalah dan PPT-nya itu 1 hari sebelum presentasi sudah masuk ke email. Jadi Bapak tinggal tarik data dari email ya. Nah, dan juga ini bagian dari arsip. Kalau di email itu nggak bakalan hilang ya. Nggak bakalan hilang dan jadi arsip dia di sana ya untuk untuk beberapa tahun pun juga nggak bakalan hilang data kita. Nah, jadi ada penilaian kehadiran, ada tugas, kemudian ada UTS, ada UAS. Kalau ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah dapat nilainya bagus. Nah, tapi ada juga yang kemarin itu ya, yang semester 1 itu nggak ikut UTS, akhirnya kan repot. Ya, harus menghubungin sekretariat, habis itu nggak tahu permasalahannya apa, mungkin masalah keluarga, apa segala macam, sehingga nggak segera diatasi. Harusnya itu diatasi secepatnya. Ketika ujian itu harus ikut ujian. Karena begini, kalau seandainya sudah lewat batas waktu input nilai, dosen tidak bisa input lagi. Ya, dosen tidak bisa input nilai. Jadi akan repot jadinya. Kalau apa yang tertera aja, kalau seandainya nilainya ada 3 sama UTS saja ya, kalau seandainya tidak ada UASnya, ya kemungkinan kecil untuk lulus, gitu ya. Kemungkinan kecil untuk lulus. Nah, Bapak kira berharap teman-teman ini semuanya aktif, gitu ya. Orang juga tetap hadir, terutama ketika presentasi. Kalau presentasi itu wajib hadir, gitu ya. Jangan sampai tidak hadir dalam presentasi. Ya, karena apa? Kalau seandainya tidak hadir dalam presentasi, ya nanti yang mau didiskusikan apa? Gitu ya, itu. Nah, yang kedua, kalau seandainya berdua, terus mengandalkan 1 orang, kasihan temannya. Gitu ya. Sudah bikinin makalah, kemudian presentasi lagi, teman yang satu cuma minta nilai doang. Gitu ya. Kan kasihan temannya. Terus seperti itu. Jadi, tolong proaktif, saling membantu, gitu ya. Saling membantu dengan temannya, sehingga apa? Sehingga kita dapatkan nilai itu dari hasil kerja kita sendiri. Itu yang diharapkan ya. Bapak kira seperti itu cukup untuk malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Tadi sudah cukup banyak dibahas oleh Pak Sutarjo. Nanti kita pas pertemuan berikutnya kita lebih menarik lagi diskusinya ya. Itu saja. Pak Sutarjo tadi lagi jalan ya. Halo, halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Laptopnya udah ditutup, Sat. Udah ditutup ya? Iya. Oh, udah ditutup ya. Ya udah. Baik, kita tutup ya pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan. Syukran, Sat. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Izin ya. Ya, Ustaz. Bang, ini dikeluarin aja nih, Bang. Jangan dulu, jangan dulu. Kirain. Kayaknya iya dah. Rasanya tadi langsung ditutup sama beliau. Ini ditutup pakai ini aja. Iya, kayak gini nih. Nah. Oh enggak, ini hitam doang ini. Iya. Tadi pas arah ke sini nih udah kelihatan. Terus diginin lagi, dilanjut. Klik aja udah klik.
Oke, siap. Berapa matkul lagi belum dibikin grupnya nih? Waduh. Coba